Shalom, senang bisa menyapa Bapak dan Ibu, saudara, saudari, dimanapun saat ini berada, dan selamat menjalani kehidupan di tahun 2025 dengan semangat. Kita akan sama-sama untuk belajar tentang visi global Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat rujukannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Visi global, visi adalah pandangan atau wawasan, sedangkan global itu adalah pandangan yang mendunia. Jadi visi global Tuhan Yesus adalah menunjuk tentang pandangan, tujuan dan misi yang dilaksanakan oleh gereja untuk menjangkau buat jiwa-jiwa melampaui atas batas geografi maupun budaya serta kelompok tertentu. Inilah panggilan gereja secara universal untuk menjadi saksi daripada Kristus menjangkau buat jiwa-jiwa sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bagaimana bergerak visi global Tuhan Yesus? Yang pertama adalah menerima kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Murid-murid tidak akan menjalankan misi dengan kekuatannya sendiri. Butuh Roh Kudus itu untuk memimpin di dalam menyampaikan berita kabar baik, berita keselamatan itu. Nah, murid-murid menjalankan misi dengan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil tentu dengan keberanian, hikmat, dan tanda ajaib di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya, jemaat Ebenezer, maupun yang di Ungaran, di Salatiga, dan Sion Sisi, bergerak menjangkau buat jiwa. Kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, dan kuasa itu diberikan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah, untuk menyaksikan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagaimana keselamatan yang kita telah terima. Oleh karenanya, keselamatan itu jangan hanya diperuntukkan untuk diri sendiri. Masih ada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk terima kebenaran ini. Beranilah melangkah untuk bersaksi. Ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjadi saksi. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Murid-murid dipanggil untuk menjadi saksi. Sekalipun harus menghadapi aniaya, sekalipun taruhannya saat itu adalah nyawa mereka, tetapi mereka berani bersaksi, mereka berani berkorban, sekalipun itu tidak mudah. Bersaksi tentang kehidupan di mana kita berada, hidup kita harus menyaksikan bahwa Yesus benar-benar telah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Bersaksi dengan mencerminkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, saudaraku. Di mana kita bersaksi? Di tengah keluarga. Mungkin di antara keluarga Bapak Ibu masih ada yang belum percaya. Mari lewat kesaksian kehidupan kita, biarlah orang lain melihat Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Di tempat kerjaan, di tempat bisnis, saudaraku yang dirahmati Tuhan, di masyarakat, di sekolah. Mari kita bersama-sama untuk bergerak, untuk mewartakan kabar baik itu kepada semua orang, baik lewat kesaksian di dalam kehidupan kita, perilaku di dalam kehidupan kita,
Yesus bersama dalam kehidupan kita, dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang memperoleh keselamatan. Kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kemudian pesan yang harus dilakukan, melangkah untuk bersaksi. Jangan tunda-tunda, saudaraku, melangkah kesempatan yang Tuhan berikan. Berkat jika melakukan, ada jiwa yang diselamatkan. Akibat jika tidak melakukan, kehilangan keselamatan, menyelamatkan jiwa. Kemudian saringkan di dalam komsel atau triparti Bapak Ibu, ayat pokoknya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saringkan yang pertama, kesaksian kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, target 1 bulan dalam hidup Anda untuk menjangkau jiwa. Kemudian proyek ketaatan, bersaksi memenangkan 1 jiwa bagi Kristus dalam 1 bulan. Pokok-pokok doa yang harus Bapak Ibu doakan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu Gembala, staf pengembalaan, kemudian multiplikasi triparti, daerah-daerah yang belum ada triparti, kemudian program kegerakan di tahun 2025 sampai dengan 2030, kemudian pembukaan pos PI yang ada di Majapahit, dan juga kegerakan generasi muda, bahkan perkembangan pertumbuhan jemaat baru maupun jemaat-jemaat yang sudah tetap di gereja, dan biarlah mereka menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sebelum menutup, jangan lupa doa berkat dengan membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Terus semangat dalam triparti, salam harvest.